Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun deras. Agus, seorang karyawan yang baru pulang lembur, tergesa-gesa menuju terminal kecil di pinggiran kota. Ia harus segera sampai rumah malam itu juga, karena besok pagi ada rapat penting di kantornya. Terminal sudah hampir kosong. Hanya ada satu bus yang masih menunggu di jalur terakhir. Bus itu tampak tua, catnya kusam, lampu interiornya redup berkelip. Agus naik ke dalam bus. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam. Wajah mereka tertutup bayangan. Bus ini ke arah Cikampek kan? Iya mas, silakan duduk. Tanya Agus pada kondektur bus itu. Bus itu pun melaju. Agus duduk di kursi dekat jendela, mencoba menenangkan diri. Namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Perjalanan terasa sepi. Agus melirik penumpang lain. Mereka semua duduk tegak, diam, seperti patung. Tiba-tiba, tanpa Agus sadari, ada seorang penumpang baru yang kini duduk di kursi belakang. Agus yakin sebelumnya kursi itu kosong. Penumpang itu duduk kaku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena bayangan. Namun entah mengapa, Agus merasa bulu kuduknya merinding. Agus pun berbisik di dalam hati. Kapan nih orang naik? Perasaan bus dari tadi tidak berhenti. Agus memperhatikan cermin di atas kepala sopir. Jantungnya berdegup keras. Beberapa kursi yang diduduki penumpang terlihat kosong di pantulan cermin. Keringat dingin mengalir dari atas kepalanya. Agus menoleh. Kursi penumpang depan tiba-tiba sudah kosong. Padahal tadi ada beberapa orang yang duduk di kursi itu. Bus berhenti mendadak. Lampu bus tiba-tiba berkedip, lalu mati. Ketika menyala kembali, seluruh kursi di depan Agus mendadak hilang. Bus berhenti di jalan yang gelap. Di depan terlihat nisan-nisan tua. Bus itu berhenti tepat di depan sebuah pemakaman. Lampu bus kembali mati, kemudian menyala lagi. Lalu, tiba-tiba saja muncul banyak kursi yang berisi penumpang. Mereka serempak menoleh ke arah Agus. Wajah mereka pucat, mata kosong, sebagian rusak seperti korban kecelakaan. Pintu bus terbuka. Kondektur bus menunjuk tangannya ke arah luar, seolah memberi perintah agar Agus turun di sana. Agus pun turun dari bus itu. Ia berlari panik. Ia terus berlari, hingga di ujung jalan ia melihat rumah penduduk. Seorang bapak keluar, kaget melihat Agus yang kelelahan berlari. Bapak itu pun menghampirinya, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Mas, duduk dulu. Tarik napas. Kamu terlihat ketakutan sekali. Agus duduk di lantai rumah. Napasnya masih memburu. Bapak yang menolongnya menuangkan segelas air, lalu duduk di depannya. Minum dulu, Mas. Tenang ya. Sudah aman sekarang. Agus meminum air itu dengan tangan gemetar. Perlahan, detak jantungnya mulai melambat. Namun rasa takutnya belum hilang. Pak, tadi saya naik bus, Pak. Tapi semua penumpangnya bukan orang, Pak. Mereka menatap saya seorang ingin... Agus berusaha menjelaskan apa yang baru saja dialaminya ke bapak itu. Bapak itu menatap Agus lama. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Mas, jalan di depan rumah saya itu sudah lama ditutup. Tahun lalu ada kecelakaan bus besar di sana. Semua penumpangnya meninggal, termasuk sopir dan kondektur.
Sejak saat itu, banyak orang yang bilang mereka sering melihat bus yang sama melintas di malam hari. Tidak ada yang tahu kemana bus itu pergi. Dan kalau menaikinya yang melihatnya, biasanya mereka tidak kembali. Agus membeku. Kata-kata bapak itu terngiang di telinganya. Keringat dingin kembali mengalir di dahinya. Mas beruntung bisa turun. Entah kenapa, bus itu melepasmu malam ini. Tapi kalau boleh saran, jangan pernah naik bus itu lagi. Agus mengangguk pelan. Ia menatap keluar jendela rumah bapak itu. Di kejauhan, di tengah jalan yang gelap, ia melihat bayangan samar. Bus tua itu berhenti sebentar. Lampunya berkedip, lalu menghilang tanpa suara. Malam itu, Agus selamat. Namun sampai hari ini, ia tidak pernah lagi naik bus malam. Karena ia tahu, bus itu masih mencari penumpang. Itulah kisah Agus dan bus malam yang membawanya ke perhentian terakhir. Percaya atau tidak, bus itu masih ada. Dan siapa tahu, di suatu malam, bus itu masih beroperasi mencari penumpang berikutnya. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.